Dulur, pernah ngejagoan warung VOA aku Cak Supri. Aku ning sini. Nah, awal tahun baru dulur ya. Aku dihapusi Cak Su iki. Apa? Katanya adem. Adem ternyata angin. Iya. Lah ya wis piye iki suasana angin adem. Mana Cak? Terus apa iki isih coronavirus iki kaya dadi kayak ngene dadi ya wis serba rada awal tahun baru iki yo isih suasanane kaya 2020. Heeh. Tetep ae. Tetep ae. Tapi tetap semangat. Tetap semangat dulu. Jangan kendor dulu sampean sing kerja tetap kerja. Heeh. Tapi tetap jaga kesehatan ya dulur ya. Jaga kebersihan. Terutama lek si salah satu nggih jaga kesehatanku nggih olahraga to nih. Oh. Penting iku. Tapi saiki lek adem-adem kok ngene piye carane? Oh, nek nggon jero omah dipilah carane. Tapi ono juga sing nek nggon wong Amerika kan panas yo ono sing olahraga adem salju ki ya nek mlayu-mlayu ora apa. Lek mlayu lek nggae jaket sithik rada sweater kan enggak masalah ning. Kok tambah lara? Ya wis resiko ya toh. Nah, ditantanya dulu ceritanya gimana orang-orang ini kembali berolahraga ya, Cak ya. Dan saya merasa sehat, merasa paling sehat sepanjang umur saya. Jadi bulan Juni saya ada cook out di rumah teman di dalam jadinya. Sekitar 15 orang di situ dan salah satunya udah positif COVID dan kita nggak tahu. Saya di sana cuma 45 menit cuman terus pulang dan besoknya saya udah langsung demam dan badan kayak meriang dan batuk. Inilah pengalaman Agustinus Setia Dharma, dan waktu diaspora itu tuh Indonesia COVID. di Midland, Texas, saat tertular virus corona musim panas lalu. Setelah negatif itu nafas masih susah bener, buat lari 1 kilo aja susah setengah mati. Agus yang rata-rata berlari 190 km setiap bulan kembali ikut half marathon hanya 3 minggu setelah dinyatakan negatif dari COVID. Seperti Agus, Ade Echizenya, diaspora Indonesia di Dublin, California, mengaku kurang termotivasi ikut race virtual. Ia baru saja mengikuti half marathon di Las Vegas, Nevada. Jadi kita tuh cuma disuruh bikin satu line manjang ke belakang, terus dikasih tape sama mereka 6 feet apart. Even sampai kita start pun mask harus on ya. Bagi banyak orang, kejenuhan memang terasa setelah berbulan-bulan mematuhi aturan tinggal di rumah. Melakukan aktivitas luar ruangan menjadi semacam oase di masa pandemi. Olahraga kalau misalnya bisa keep the distance, outdoor, nggak rame-rame deket-deketan, itu sebenarnya cukup aman. Tapi kalau memang olahraganya itu bareng-bareng dan apalagi kalau misalnya berpapasannya sering gitu ya. Mungkin pada saat berpapasan itu ada yang bersin, itu kan juga berarti ada kemungkinan droplet itu terhirup. Imunitas dari COVID ini tidak selamanya. Kemungkinan besar dalam waktu 90 hari imunitas itu akan turun dan ada kemungkinan walaupun kecil tapi ada kemungkinan bisa terinfeksi lagi oleh COVID. Sehingga walau memutuskan untuk kembali berolahraga, pengalaman terkena COVID membuat Agus lebih berhati-hati. Mungkin kalian sampai saat ini udah hampir setahun nggak kena COVID, jadi nggak terlalu jaga jarak atau same way. Dari Washington DC, Aryatna Budianto, Nia Iman Santoso, VOA. Memang di dalam jiwa tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tenane. Men sana perusana itu ya. Oh lo. Tapi Cak, misalnya kayak gitu, sekarang terutama kalau di dalam rumah ya, aku tuh suka nonton di YouTube. Karena olahraga itu sing mek mlaku nang tempat ngono lho. Iso Gerak lho Cak iku jenenge. Karena Terbukti dari penelitian itu ternyata banyak orang-orang selama pandemi itu wis gak lapo-lapo ae. Daripada sama sekali ngarep komputer. Bener, apalagi di Amerika sekarang PSBB itu masih berlaku di beberapa kantor ya Cak ya. Masalah ya sing kerja ning njaba tetep ono, terutama sing garda depan iku lho ning. Bener. Sing nggon restoran, nggon toko-toko supermarket. Tenaga medis. Tenaga medis iku cek kerja dulur. Ya, kaya kudu melayani masyarakat ya. Nah, hari ini ana cerita meneh, tapi jangan nanti sampai sing CJ iki. Beri lapangan iki suket. Sampeyan arep gulung-gulung ngarep olahraga ra ono kono. Dari katisen iku. Sampean nek misalnya tahun baru iku nggak resolusi apa? Wes aku tahun iki ora wis pokoke wis biasane
resolusi tapi ora dilaksanakan ya toh. Pirang hari terus sering aduh males lah Mas, pokoke nah. karena tahun biyen. Tapi wingi mencoba lagi aku sadurunge mendekati tahun baru karo tahun beberapa hari iki mulai mlayu meneh. Oh, mlayu. Gym nggon kantor nggon omah iku apartemen wis dibuka. Terus gawe masker lah, ora apa lah ya, tapi mulai timi-timi awal satu pisan pindho sikil njarem kabeh, awake njarem kabeh, tapi sesuk ya ora lah. Nah, resolusine saya sampean nak iki ya Cak apa jenenge jadi sehat ngono bae ya. Nah, resolusiku jadi sugih Cak. Sesugih. Tuku nomor ya togel nek kene anak-anak iku. Lho ya aja, itu kan Tapi- tidak terkalkulasi. Investasi, Loh, Cek. tapi investasi kan yo rada ono spekulasi nih, ono resiko nih ora apa ya. Tapi seenggak-enggaknya sekarang itu ada perusahaan di New York itu yang membuka jalan, Cak. Apa? Beda CR. ora biasanya apa? Wong-wong itu bisa investasi terhadap art atau seni. Oh, benda-benda seni iku. Iya, dulu tuh kan rondo angel ya. Terbatas untuk kelompok tertentu. Wong-wong sing sugih tok. Sugih tok saiki iso wong biasa Saiki wong iku. biasa iso jadi sing sugih gak tambah sugih, sing biasa iso jadi Oh, dadi sugih. misalkan ono lukisan sang regane sakmene. Engko suwe-suwe engko mundak ngono. Ceplok saka tembok buyar ya toh. Lho ya apa sih Cak Su iki? Iya. Tak ae dulur. Investasi dalam bentuk benda seni biasanya bukanlah sesuatu yang terjangkau bagi banyak orang. Tapi berkat perusahaan rintisan Masterworks, ini jadi mungkin. Very simply, investors can come to our website, they can view different works of art that we have available for investment, and they can invest amounts as small as $500 or as large as thousands of dollars in a particular painting. Menurutnya konsep kepemilikan bersama memungkinkan orang punya berbagai kesempatan yang sebelumnya hanya bisa dialami orang super kaya. Ini merupakan tren terbaru dalam pasar benda seni yang dijuluki demokratisasi kemewahan. For example, many people use IRA or retirement accounts to invest in these paintings. So we want to make sure that the returns are as predictable as possible and the risk is reasonable. Ketika sebuah masterpiece terjual dari rumah lelang ke seorang kolektor, lukisan itu biasanya menghilang dari publik. Tapi dalam kepemilikan bersama, lukisan masterpiece dipamerkan dari satu museum ke museum berikutnya. We like the idea of once we purchase these paintings and then sell them off to investors to reloan them out to museums so they can be seen in the public. Karantina pandemi telah melipat gandakan minat investasi benda seni. Sejak pertengahan Maret 2020, Masterworks telah menarik lebih dari 10.000 investor baru per bulan. Secara keseluruhan, nilai investasi untuk 15 masterpiece kelas dunia mencapai lebih dari $30 juta. Dalam 2 tahun terakhir, hanya 5 karya masterpiece yang terbeli. In Masterworks, our perspective has been that art is an uncorrelated asset class, meaning that it doesn't necessarily go in the same direction as the stock market or other asset classes. So what we've seen with COVID is that although there's been a large decrease in the total volume of sales by roughly half, we've actually seen art prices increase. And I think in June alone, we saw 22 artists that set price records. Harga minyak bumi dan emas, juga saham, rentan naik turun tergantung situasi dunia dan perkembangan politik. Tapi indeks Dow Jones tidak mampu bersaing dengan prediktabilitas investasi masterpiece kelas dunia. Dari kota New York, VOA. Cak, sampean iku lho. Loh, tapi kan Menghancurkan impianku jadi sugih. ya ora apa aku tetap semangat. Jadi ya sekarang macam-macam ya. Tapi kudu hati-hati lho ning sejenenge cara investasi itu Investasi. kadang-kadang ono akeh sing ngapus-ngapusi bojo-bojo Bener. ning Amerika ya akeh iku. Ya, investasi bodong nang Wah, Amerika ya akeh ya, Sing Cak ya. ponzi ku ya akeh. Gawe lubang tutup lubang. Oh, tak Ya. kumpulin duit engko seminggu apa sebulan tak wae bunga misalkan batine 30%. Ping pindho, ping telu diwehi bar ku ilang. Ponzi scheme gawe lubang tutup lubang Ya, enak akeh. makanya aku hati-hati ya dulur ya. Kudu ditontok, kudu dipelajari sih. Iya. Kira-kira sing mana sing iso menghasilkan duit, sing mana sing malah ngilang. Nah, bareng sampean kan wawancara diaspora Indonesia ku. Bener. Teko Malang iku kan. Daerah Malang. Oh. Terus saiki ku nyambut gawe nang Tesla, Cak. Sampeyan ngerti ora mobil Tesla? listrik sing paling terkenal ing dunia iku Oh, sing di oh. duduk kancaku sing jenenge Elon Musk iku, duduk Ya. kancaku. Tapi akeh sing ngedonatan iku. Tapi sampean ngerti kono? Ngerti. Oh, tapi DNN nggak ngerti Wong sampean sugih sampean. Amerika ping pindho ki mergo sahame
melonjak terus toh. Nah, nak ceritane karo ning Morisa, Cak, jenenge. Iku areke pinter banget dan punya hati yang luas samudra. Segemilang emas ngono. Karena cita-citane apik ngono. Nah, mungkin bisa jadi inspirasi tapi ditonton sakwise sing siji iki, Dulur. Oh ya, saya juga dikasih mobil dari Tesla untuk dibuat testing juga. Sebagai autopilot engineer, beberapa bagian yang kita fokus itu gimana mobil dapat input dari lingkungan dan bisa mendeteksi objek-objek di sekitar kita gitu. Jadi harus benar-benar do a tight testing agar mobil itu bisa kayak bergerak dengan aman dan semua resiko-resiko dihitung dulu. Yang perlu juga I'm really proud of is actually badan-badan nasional Amerika sama Eropa udah ngasih Tesla ratings, dan sertifikat sebagai the safest car in the world. Di kantor emang nggak banyak perempuan. Di tempat saya cuma 6 dari 110 engineer itu cewek. Itu aja 2 dari mereka product managers. Halo Morisa, piye kabare? Api-api, thank you. Oh, kayak sing jenenge apa Mang? Sampean ngomong apa? Autopilot kok abot men toh? Itu apa sebenarnya, boleh dijelaskan nggak? Ya, jadi autopilot feature itu ya sebenarnya feature kecerdasan buatan sing dipakai sebagai aplikasi mobil untuk mendeteksi di lingkungan kita gimana caranya belok-belok ketika ada orang di sampingnya atau kayak tempat sampah dan lain-lain gitu, harus bisa gimana ngedeteksi dan nyetir tanpa ada manusia di dalam gitu yang menggerakkan mobil. Oh, jadi kayak robot ngono, nontoki sekelilingnya terus mari ngono dipelajari, dikumpulno terus kok ditonton, oh iki gak oleh ditabrak ngono. Iya, Biyen iku belajarnya apa? Oh iya, emang aku arek ngalam asline. Terus orang tua tuh pengennya anaknya dikirim nang luar negeri biar kita bisa bahasa Inggris dan kayak especially dua hidup sing lebih apik ketimbang mereka gitu. Terus jadi waktu kuliah aku sebenarnya sempat dapat beasiswa kekuliahan sing namanya Wilson and Shannon Technology Scholarship gitu. Pas kuliah di Georgia Tech, aku sebenarnya ngambil bidang teknik industri gitu, dan tepatnya fokusnya untuk ke statistik. Setelah selesai kuliah di Georgia Tech, lorong tahun aku kerja di organisasi non-profits, nirlaba ya, organisasi nirlaba, dan soalnya ya dari dulu emang aku suka banget ambil helping others atau kayak sama. Terus setelah 2 tahun di situ aku belajar banyak di kolega-kolegaku tentang sing namanya ilmu data, dan menurutku waktu itu aku gak ngerti kayak ilmu data itu apa. Akhirnya aku pengen banget kayak oke, aku harus belajar master ini di ilmu data. Akhirnya ke New York, aku kuliah di Columbia University, ngambil teknik ilmu data dan kayak machine learning gitu-gitu.
Dan ketika aku sempat magang di sana, koncoku magang di Tesla, dan waktu itu ngelihat kayak teman, tim DE sempet butuh kayak ilmu datawan, terus ya akhirnya resumeku dikasih ke DE, terus aku akhirnya harus proses interview dan lain-lain. Angel nggak? Apa tesnya ku angel ngono apa piye? Ya panjang sih, kayak sampai 3 bulan aku kayak bolak-balik gitu. Soalnya mereka mungkin juga ini ya, kayak ada banyak kompetisi ya mbak orang-orang lainnya gitu. Akhirnya ya itu ya panjang, kita harus nunggu. Aku interview mbak organisasi perusahaan Lione. Yo, ya ta ya. Cemerlang iku enggak gampang iku jenenge kerja nek nggon Tesla iku. Pernah kono wong-wong termasuk wong pilihan lah. Bener. Tapi ternyata Elon Musk juga salah, masih ada insinyur, tapi dia ini ngomong, wes kerja ngono aku nggak perlu untuk insinyur, nggak perlu sing MBA, sing penting itu iso kerja ngerti. Nah. Jadi gelar bagi dia itu ternyata nggak penting jadi ini malah. Dan ini katanya ning murid saya ini bener ono Cak, karena dia itu sempat sharing tentang apa ae sing jadi karakter wong-wong sing nyambut gawe nang Tesla. Kita ae dulur. Emang orang semua yang sing masuk wesan, menurutku oke lah, mereka wis pinter gitu kan. Tapi sing karakteristik sing paling dihargai di Tesla atau perusahaan teknologi besar itu menurutku proaktif. Kayak gimana kita memang walaupun kita banyak kerjaannya tapi kita masih mau nolong kolega kita atau tim-tim lain sing benar-benar butuh bantuan. Menurutku proaktif dan juga harus mikir secara kritis. Itu 2 hal sing paling penting untuk bisa sukses di perusahaan teknologi Amerika menurutku. Kenapa kita gak bisa kayak nerimo apa sing orang lain gawe, oh ya bagus atau kayak itu kayak kegagalan itu dimulai dari situ kayak menurutku. Jadi kita harus menantang semua kesuksesan orang ya kayaknya. Kayak ini produk bagus, tapi kok gitu. Jadi harus ada tapinya gitu. Kalau misalnya nih ada anak perempuan, arek wedok neng Indonesia saiki sing nonton sampean, terus pengen punya cita-cita untuk belajar soal teknik, terus pengen cita-cita punya bisa kerja di perusahaan teknologi di Amerika, sampean punya pesan atau saran apa? Jadi misalnya, sampean kudu belajar iki sik saiki atau harus mantepno apa ngono? Menurutku, misalnya suka ambil suatu pelajaran gitu, ya wes tandakno ae, kayak selalu nindakake sing disenengi. Terus ya kita semuanya ada gut ya, ada naluri. Tapi kalau misalnya ada naluri kita yang kayak merasa ini bukan buat aku, atau kayak apapun yang kita kerjano tapi kayak merasa nggak suka atau kayak abot ngono nek ngerjakno sambat ae. Sambat kok itu anak sing salah ya. Mungkin kita harus berbelok ke apa sing kita senengi gitu. Neng, uli bocor bahasa Inggris apa? Hah? Uli bocor. Apa kae? Tau tambahan ban mobil ora nek tambah ban ya. Apa tuh? Uli bocor oil leak. Tahun baru kok malah jayu sih piye? Ya, terus ngene sampean takjak sinau bahasa Inggris nang English in a Minute. Welcome to English in a Minute. Nerves are body parts that send information to the brain. To have nerve. Yet, I have a feeling Anna and Jonathan are not talking about body parts. So I was sitting on the train on my way to work when this woman comes up to me and says, "Wow, your hair looks terrible." Wow, that took some nerve. I know. I would never have the nerve to talk to a complete stranger like that.
The expression to have nerve has two meanings. One means to not be afraid to make an offensive or rude comment. The other is to be brave enough to do something dangerous or difficult. Anna and Jonathan used an example of the first meaning. And that's English in a minute. Mencari inspirasi untuk tahun baru kira-kira Iya. apa sing bisa dikerjakno masih yo vaksin nih wis ono Kesana tapi COVID-nya COVID sih, ono bisa akhirnya Indonesia wingi di beberapa tempat ya ono pembatasan yang cukup ketat juga ya, beberapa kota karena sih merajalela masih ono vaksin sih ya. ya. Nah, tetap jaga kesehatan, kebersihan, jaga diri dan sekitar, dulur. Tetap semangat juga ya dulur ya, ojo sampai ngelokro. Nah, Ya. misalnya sampai punya pertanyaan, saran, dan lain-lain, langsung aja kirim nang email warung@voanews.com. Utawa warungnya kata kuncinya warung VW aku Cak Supri. Aku ning sini. Teko Arlington Virginia nyelamat dulur ya, monggo-monggo.